Nama penceramah kondang Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Somad belakangan ini memang telah menuai sorotan warganet. Karena rumah mewahnya dengan harga selangit yang diduga ditaksirnya dengan harga 80 miliar rupiah. Sorotan ini kian diperparah usai akun media sosial resmi Dirjen Pajak Republik Indonesia ikut memberikan komentar pada unggahan Ustadz Somad. Melihat semakin ramainya pembicaraan, makin maraknya isu miring yang menyeret namanya, Ustadz Somad pun buka suara dan menanggapi komentar tersebut. Lantas, benarkah Ustadz Somad tidak ambil pusing dengan kehebohan ini? Dan seperti apa pula reaksi Ustadz Somad setelah membaca komentar yang ditinggalkan oleh Dirjen Pajak? Ya nggak mungkin lah itu Pak Dirjennya itu admin lah gimana? Iya justru disayangkan harusnya langsung edukasi saat-saat viral begini. Ini kan udah waktunya laporan pajak nih ntar Februari, Maret, April harusnya edukasi. Jadi semua yang wajib pajak tuh tahu oh iya bentar lagi laporan SPT. Yang selama ini belum lapor SPT bisa lapor SPT. Itu yang disayangkan, kenapa tidak edukasi informasi yang menyeluruh tentang wajib pajak, karena banyak kita ini yang belum tahu, mungkin belum paham siapa itu yang disebut wajib pajak gitu. Makanya saya akhirnya menjelaskan, tidak ada masalah kalau saya kan warga negara, demi bangsa dan negara, kenapa tidak? Tiap warga negara itu kan punya kewajiban membayar pajak. Kalau tidak salah itu yang punya penghasilan per bulan berapa itu 5 juta apa aturannya itu NPWP, kan? Jadi bukan cuma orang kaya semua yang penghasilannya 4,5 juta ke atas. Haruslah, kalau enggak siapa yang urus negara ini, bangun negara ini? Itu semua negara, fasilitas, segala macam yang kita nikmati itu dari pajak. Kalau kita tidak bayar pajak, nggak sadar pajak, ya, termasuk yang punya penghasilan, kalau dia sudah terkena wajib pajak, ya bayarlah. Apa ruginya bayar itu? Alhamdulillah gitu ya. Kita kan usaha, kita juga ada bisnis, apa saja gitu. Ya ceramah ya jalan terus, syuting ya jalan terus, bisnis ya jalan terus. Kalau kata orang mumpung masih muda, kaki masih bergerak, tangan bisa nulis, mulut bisa bicara, mata masih awas, kuping masih dengar, diajak ngomong masih nyambung nggak? Hah? Ayo dah, gitu. Itu pesan bapak sih juga begitu dulu. Ya saya rasa semua impian setiap orang punya keluarga, punya rumah, punya pekerjaan, punya karir. Pasti semuanya ingin yang bagus-bagus. Coba tanyakan yang kemarin marah-marah itu. Kalau ditanya, kamu mau nggak rumah ini? Mau dong. Semua mau. Nurani, akal, pasti akan bicara. Semua mau. Dan yakinlah, saya juga dulu sama kok. Rumah saya 3 kali 4 meter. Tapi saya tidak pernah julid sama orang. Saya itu kalau ngelihat orang kaya, ya Allah, kau bisa kasih dia. Kasihlah aku nih ya Allah. Gitu doa saya. Makanya saya kalau punya IG itu saya selalu ngeceknya orang-orang yang wah, langsung saya doanya ke Allah, ya Allah, kau bisa kasih dia, kasihlah aku nih, kasihlah keluargaku nih, pasti kau bisa lah, kau maha kaya. Jadi minta sama Allah benar-benar tulus walaupun dengan bahasa kita gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Dan pergaulan diperbanyak, jangan banyakin musuh, banyakin teman, banyakin sahabat, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki kita datang. Semua hasil usaha dan semua bisa dibuktikan halal. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih
Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Komentar dari akun media sosial resmi Dirjen Pajak Indonesia tidak hanya memancing reaksi Ustadz Solmed, tapi juga dari Pablo Benua, seorang praktisi hukum yang lengket dengan label Sultan. Alih-alih mendukung aksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, suami dari Ray Utami itu justru belak-belakan menyuarakan kekecewaannya terhadap pihak Dirjen Pajak Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Pablo Benua bahkan diduga mempertanyakan hilangnya norma dalam sentilan yang diberikan oleh Dirjen Pajak. Lantas, bagaimana tanggapan kekecewaan dari Pablo Benua? Dan apa pula kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan Pablo dalam komentar akun Dirjen Pajak? Ya menurut gua aneh ya, kenapa aneh? Ditjen Pajak ini anggaran triliunan, oke? Tapi menyoroti orang-orang para wajib pajak itu dengan cara berkomentar di Instagram. Kan kocak, maksud gua institusi sebesar Ditjen Pajak harusnya kan bisa tindakan-tindakannya misalnya melakukan pengiriman surat dan sebagainya. Kenapa harus melalui komentar di Instagram? Yang mana komentar di Instagramnya juga agak sedikit menurut gua nyeleneh kan begitu ya. Gua bingung nih sebenarnya yang dilakukan Ditjen Pajak ini tujuannya apa? Apakah hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka ini sedang bekerja, begitu kan? Bahwa kami ini kerja loh, gitu. Jadi menurut gua sangat tidak patut dicontoh dan tidak perlu diapresiasi pula gitu apa yang dikerjakan oleh Ditjen Pajak dengan cara dia berkomentar-komentar di Instagramnya Ustadz Solmed. Pada saat dia jual beli, kalau memang itu benar rumahnya lalu dia jual beli, pasti dia sudah bayar pajak di situ. Dia pasti sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sehingga dia itu rumah bisa balik nama. Kalau nggak mungkin sertifikat bisa balik nama kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajaknya, kan begitu. Kalau seandainya Ditjen Pajak caranya seperti itu, gua agak mengkhawatirkan sebenarnya ini negeri ini mau dibawa kemana begitu loh. Apakah Ditjen Pajak sekarang juga sudah mau masuk ke dunia hiburan para artis gitu ya, para infotainment begitu? Nah itu agak mengkhawatirkan juga tuh bagi para artis, para selebriti begitu ya. Agak mengkhawatirkan pula, jangan-jangan nanti artis-artis semua munculnya datang dari Ditjen Pajak semua gitu. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Bagi gua ingin berpesan kepada Ditjen Pajak, udah stop, jangan seperti itu tindakannya. Ya kalau mau suratin secara resmi kan bisa. Gue juga pernah kok disuratin Ditjen Pajak, it's okay kok, nggak ada masalah. Itu menurut gue cara yang jauh lebih baik, cara yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara berkomentar di sosial media. Institusi negara kok menurut gue dibawa ke dalam permainan-permainan seperti itu. Ini kan gimmick gitu ya. Hindarilah gimmick, kerja-kerja aja lah. Ngebangun itu mau orang kaya super, tetap ada termin. Ketika kita panggil kontraktor, termin pertama berapa persen, termin kedua berapa persen, termin ketiga berapa persen, sampai lunas. Iya, benar. Jadi walaupun nilainya miliaran, itu nggak mungkin langsung diambrukin. Nah ini berhubungan Step by step. Sama waktu itu orang banyak yang nanya kan kenapa nangis-nangis dalam 3 tahun terus kayak gini. Ya. Jadi pas nangis-nangis itu masalah sudah selesai. Udah selesai. Itu sudah mulai pembangunan karena Ya, kita udah mulai naik. bisnis. Jadi bisnis sigaret kita sudah naik gitu. Alhamdulillah. Sudah dapat cuan. Kadang kalau dikumpulin masa lalu gitu. itu kan perihnya masa lalu itu kita sedih tapi bersyukur gitu. Ya, asal mau bergerak, jalan, jualan, insya Allah deh. Nggak ada orang yang jualannya nggak laku. Iya. Itu harus yakin tuh, pasti laku. Jadi jualan, jalan. Kalau cuma jualan doang nggak mau jalan, susah. Sat, teman saya jualan nggak jalan. Yang jalan kuota lo. Yang jalan adalah medsosmu. Online maksudnya secara Nah, jadi harus kalau jualan harus jalan. Nah, kami dulu tuh jalan ke daerah ini, ketemu kiai ini, nawarin barang. Betul. Jadi uang tuh udah dapat. Begitu dapat, kami waktu itu pertama beli mobil untuk April sebagai hadiah.
kami baru cerita bahwa yang dialami teman-teman, kami pun mengalami kemarin. Tapi kami bisa bangkit asal mau berusaha. Ayo jualan, ayo jalan. Jadi bagi gua Ustadz Solmed ya oke aja ya, memang itu gayanya dia, itu stylenya dia sebagai seorang penceramah. Selama dia nggak merugikan Anda, kenapa Anda harus bercuap-cuap gitu loh. Tuh.